Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan sobat naker semua dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Masih bersama saya, host Anda, Ima Dewi Tasari. Pemirsa dan sobat naker, kali ini kami hadirkan narasumber dari bidang PHI. For your information that Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu OPD di pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai struktur organisasi sekretariat dan 3 bidang. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu fungsional dari bidang PHI. Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita, Mas Seno. Ya, Ibu Apa kabar Mas Seno? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Seno, ini Mas Seno dari bidang PHI nih ya, Betul, merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Betul. Nah, Mas Seno, PHI itu kepanjangannya apa? Jadi PHI ini sebenarnya pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial. Itu ya. Tugas-tugas apa saja yang ada di bidang PHI, Mas Seno? Oh, jadi sebelumnya saya kenalkan diri secara ke sobat-sobat naker terlebih dahulu baik, ya Ibu ya. Iya, benar. Jadi mohon izin Bu Ima dan para sobat naker sekalian, saya Seno Teguh Prasetyo kebetulan di sini sebagai mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Mediator ya Mas Seno ya. Dan tadi juga udah disampaikan oleh Ibu Ima bahwasanya kami dipimpin oleh satu kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang kebetulan pada saat ini dipimpin oleh Bapak Reko Reandra SSTP selaku kepala bidang ya Mas Seno ya. Betul Bapak Baik. Ibu. Dan untuk informasi bagi sobat naker, di bidang kami memiliki 5 orang mediator, salah satunya 5. saya dan ada Ibu Ati Heriawati sebagai mediator hubungan industrial ahli muda, Bapak Sardev Saputra sebagai mediator hubungan industrial ahli muda juga, dan Bapak Yafrizal sebagai mediator hubungan industrial ahli muda, dan rekan saya Bu Yuni Anissa sebagai mediator hubungan industrial ahli pertama, dan saya juga mediator hubungan industrial ahli pertama di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Baik, Mas Seno, berarti ada 5 mediator yang siap untuk membantu perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Pekanbaru jika mereka menemui permasalahan atau ingin informasi tentang ketenaga kerjaan di perusahaan ya Mas Seno ya. Betul, Ibu. Baik, Mas Seno. Nah, tugas-tugasnya tuh berarti masing-masing nih punya tugas ya Mas Seno ya? Iya betul. Iya. Kalau yang Mas Senonya aja nih dulu sebagai fungsional. Jadi karena kami ini fungsionalnya sama Ibu mediator, jadi tugasnya ada beberapa tugas yang mungkin sedikit berbeda tapi pada umumnya sama. Nah mungkin kemarin pada sesi kemarin ya sama Bu Yuni udah menjelaskan beberapa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dan mungkin saat ini saya juga menyampaikan mungkin secara rinci apa sih tugas mediator ini sebenarnya dan apa yang harus dilakukan mediator dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, yang pertama misalnya contoh terkait yang pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Nah, salah satu pelayanan ini yang memiliki dasar hukum sesuai dengan Permenaker nomor 17 tahun 2014. Kalau salah saya Bu ya, nanti mungkin dikoreksi bisa, kembali. Bisa dicek tentang ya tata cara pengesahan peraturan perusahaan dan tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Nah, jadi kemarin adalah mungkin syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari perusahaan
dalam mengesahkan peraturan perusahaannya maupun pendaftaran perjanjian kerja bersamanya. Yang mungkin yang pertama itu permohonan pengesahan peraturan perusahaan. Yang kedua wajib lapor ke tenaga kerjaannya. Yang ketiga draft peraturan perusahaannya. Yang keempat bukti pembayaran BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan. Yang kelima wajib lapor ketenaga kerjaan. Yang keenam tentang akta perusahaan. Jadi di kami ini setelah berkas masuk mungkin di bagian umum di bidang sekretariat, nanti kepala dinas memberikan disposisi ke kepala bidang. Barulah nanti kepala bidang memberikan tugas kepada mediator-mediator yang ada pada bidang pembinaan dan hubungan industrial di Disnaker. Nah, tugas kami di sini yang pertama melakukan verifikasi terkait berkas-berkas udah lengkap atau tidak. Nah, yang kedua nanti setelah berkas-berkas ini lengkap, maka kami akan mengecek draft dari peraturan perusahaan ini. Bahwasanya yang perlu Sobat Naker ketahui, peraturan perusahaan ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau dia mengatur lebih rendah, itulah kita memberikan catatan. Tetapi kalau itu mengatur lebih baik, itu dipersilahkan. Jadi mengatur ada lebih rendah tidak boleh, mengatur lebih baik dipersilahkan. Nah, mungkin itulah salah satu tugas dalam melakukan verifikasi terkait dengan pengesahan peraturan perusahaan. Mungkin itu mungkin salah satu pelayanan. Yang kedua yang sering ini pasti Sobat Naker temui, bahwasanya PHK. Terkait di PHK perusahaan. ini pemutusan hubungan kerja. Jadi di kami juga ada pelayanan pengaduan perselisihan hubungan industrial. Jadi perselisihan hubungan industrial ini sebagaimana diatur oleh amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwasanya juga harus melalui beberapa proses. Jadi sesuai Undang-Undang 2 dia harus melakukan bipartit dulu. Bipartit ini perundingan antara pekerja dengan perusahaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, membuat pengaduan ke dinas yang bergerak di bidang ketenaga kerjaan. Dan di sini kami di bidang tentu meneliti dulu berkas-berkas yang dimasukkan oleh pemohon pekerja maupun pengusaha sudah melakukan upaya perundingan bipartit atau tidak. Belum. Sebenarnya banyak ini yang harus kita teliti, verifikasi juga kelengkapan dokumen, nanti juga pengaduan ini apakah masuk jenis perselisihan hubungan industrial. Karena tidak semua pengaduan, kadang ada yang kategorinya tidak masuk, dan karena kewenangan kita hanya pada wilayah Kota Pekanbaru, jadi lokusnya Pekanbaru juga, jadi di luar betul Ibu Ima, di luar wilayah Kota Pekanbaru bukan merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Baik, Makseno, semoga pemirsa dan Sobat Naker yang ikut menyaksikan siaran podcast ini mendapat pencerahan ya Mas Seno ya. Nah Mas Seno, dalam melaksanakan tugas-tugas ini tentu ada berbagai tantangan atau kendala, tuh gimana tuh Mas Seno? Jadi tantangannya ini ada sebenarnya lebih ke eksternal aja sih Bu, katakan dari eksternal, karena saya sangat suka ini ada podcast ini, jadi memberi pengetahuan kepada masyarakat juga, bahwasanya seperti yang saya sampaikan tadi, tentu masyarakat ini belum semuanya tahu bipartit ini bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Tentu mungkin melalui podcast ini jadi masyarakat lebih memahami tentang alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik tentu kita menyampaikan bipartit ini formatnya seperti apa atau seperti apa, atau mungkin kendalanya masih banyak, atau masyarakat yang belum memahami tentang alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena mereka
di PHK langsung aja datang ke sini. Ya kita terbuka. Mungkin dari sini kita juga nyampaikan nanti formatnya bagaimana. Mungkin bisa kita share di podcast ini juga boleh. Boleh. Karena saya juga kami di bidang juga udah menyiapkan link yang nanti dapat di-download formatnya bagaimana dan videonya, langkah-langkah penyelesaian perselisihan itu bagaimana sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berarti sosialisasi kita melalui medsos ini ya Mas Eno ya. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ada podcast harus kemana menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, mungkin nggak ke masyarakat tapi di perusahaan baru terbatas ya. Tapi kalau sekarang kan karena sudah ada media sosial ini, podcast ini, siapapun bisa untuk menyaksikan ini dan mereka mendapat pengetahuan tentang penyelesaiannya ketika mereka ada menemui kendala. Jadi mereka bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja ya Mas Eno. Ya, pemirsa mungkin ada lagi yang kita perlu tahu dari Mas Eno nih ketika Mas Eno bertugas nih. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang berkesan ketika ada mungkin PHK atau mungkin ada buruh-buruh yang demo atau gimana mungkin ya Mas Eno ya. Ada nggak yang berkesan tuh Mas Eno? Baik Ibu Ima, alhamdulillah untuk sepanjang saya bergabung di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sejak 2021 untuk demo itu tidak ada. Alhamdulillahnya suasana ketenaga kerjaan di Kota Pekanbaru masih kondusif ya. Dan terkait dengan kesan yang berkesan. Jadi, ketika Mas Eno bertugas. Saya bertugas ini sebagai mediator ini. Saya sangat bersyukur ini Bu sebagai mediator karena dapat membantu para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga kadang ada perusahaan maupun pekerja yang tidak tahu misalnya kurang pemahaman tentang aturan di bidang ketenaga kerjaan, kita infokan sehingga perbedaan pendapat akibat dari perselisihan tersebut dapat kita jembatani sehingga mencapai kata musyawarah untuk mufakat. Jadi saya ini sangat berkesan karena dapat menyatukan dua orang yang ibaratnya berselisih atau mungkin miskomunikasi, menyatukan pandangan yang sama sehingga saya selalu menyampaikan bahwa putusnya hubungan kerja itu tergantung dari besaran pesangon tergantung dari alasan PHK-nya. Dan sesuai dengan amanat undang-undang bahwasanya pemerintah, pengusaha dan pekerja mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tetapi kita di dinas di sini apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dan kadang ada yang perusahaan yang aturannya bagaimana, jadi pekerja aturnya bagaimana, kita di sini menjembatani sehingga kita dapat jalan tengahnya antara kedua belah pihak yang biasanya mau bertemu aja malas, sehingga kita dapat mempertemukan di Disnaker ini. Itu saya sangat berkesan, ibaratnya orang berkelahi kita dapat menyatukan suatu hubungan. Karena pesan saya juga, pemutusan hubungan kerja ini bukan berarti putus tali silaturahmi. Betul. Mungkin kesan saya sangat bersyukur bergabung di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan menjadi seorang mediator. Dan itulah yang mungkin kesan yang saya sangat berkesan dalam tugas saya di dinas ini. Dan tentunya penyelesaian itu dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya Mas Eno ya, tidak merugikan siapapun, dan itulah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan ya Mas Eno ya. Iya, betul Ibu. Alhamdulillah, dan menjadi amal ibadah ya Mas Eno ya. Alhamdulillah. Nah, kalau selama ini tuh bagaimana tuh proses pelayanan yang ada ketika pelayanan yang ada di PHI itulah Mas Eno? Jadi kita untuk pelayanan ini kan
banyak pelayanan, ada sekitar kurang lebih 7 pelayanan itu. Yang pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pencatatan perjanjian kerja, pengesahan LKS bipartit, pencatatan serikat pekerja, pengaduan perselisihan hubungan industrial, dan yang ketujuh ini pembinaan terkait konsultasi. Jadi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memberikan konsultasi secara gratis kepada masyarakat ya Kota Pekanbaru, khususnya bisa juga untuk masyarakat di luar Kota Pekanbaru yang sedang berada di Pekanbaru tapi terkait dengan ketenaga kerjaan. Walaupun dia bertugas di Duri, di mana di Duri misalnya di Dumai wilayah atau di Indonesia, wilayah Indonesia. Kita fasilitasi. Hanya untuk konsultasi aja bisa boleh. Kita fasilitasi lah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Karena aturan itu kan berlaku seluruh Indonesia. Umum, ya betul Ibu. Jadi cuma nanti teknis penyelesaiannya dikembalikan di masing-masing instansi bergerak bidang ketenaga kerjaan pada tempat pekerja itu melakukan masing-masing pekerjaan. Wah pemirsa, perbincangan hari ini semoga mendapat pengetahuan ya pemirsa ya, menambah wawasan tentang ketenaga kerjaan di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru ya Mas Eno ya. Untuk hari ini kita tutup perbincangan kita hari ini. Semoga pemirsa merasa bahagia dan dengan adanya pencerahan dari Mas Eno yang pada hari ini sebagai fungsional mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Kami akhiri perbincangan kita hari ini, pemirsa dan Sobat Naker. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan Anda ke Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru yang beralamat di Jalan Samarinda nomor 29 Kota Pekanbaru. Mas Eno mungkin ada yang akan disampaikan untuk closingnya, penutupnya ya. Baik Ibu, mungkin ini sedikit aja karena berdasarkan pengalaman ini mungkin Bu. Jadi pesan saya pada Sobat Naker sekalian, janganlah kita mengabaikan suatu permasalahan. Lebih baik kita melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena apapun tindakan kita itu akan membuahkan hasil yang mungkin kita harapkan. Mungkin khususnya bidang ketenaga kerjaan ini saya harapkan di wilayah Kota Pekanbaru kita bersama-sama, baik pemerintah, pengusaha dan pekerja maupun serikat pekerja dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Mungkin sekian itu aja closing statement dari saya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Eno. Pemirsa, kami undur diri untuk perbincangan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.